Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Oh, sungguh indah pagi ini, pagi yang penuh berkat luar biasa, sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita percaya kita punya Allah yang tanpa batas. Karena itu pagi ini kita berdoa sebelum kita lakukan aktivitas kita, kiranya kita boleh mengerti firman Tuhan pagi ini dan menjadi berkat pegangan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam dalam tiduran kami, bangun pagi dan tidak kurang satu apapun, semua karena anugerah Tuhan dan kedatangan kebesaran sepanjang hari ini, pagi, siang, sore, malam. Allah yang menyertai, memberkati kami dalam lingkungan kami dimanapun kami berada. Dan darah Yesus yang membungkus kami segala niat orang jahat, malapetaka, rancangan iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan sakit penyakit COVID-19 tidak akan menimpa kami, karena darah Yesus pagar Tuhan yang menggari kami. Dan sepanjang hari ini kami hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Tuhan yang memampukan kami. Kiranya firman yang menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang susah, dan memberikan jawaban atas setiap mereka yang putus asa di dalam nama Yesus. Lewat firman yang akan berjumpa dengan Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita. Hari ini tema kita adalah Allah yang tanpa batas. Allah yang tanpa batas. Kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal ke-10 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ayat 19 dan ayat ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus Tuhan adalah Allah yang tanpa batas. Artinya saudara yang dikasih dalam Tuhan, yaitu Dia Tuhan yang membawa kita kepada rancangan-rancangan Tuhan yang begitu besar, yang selaku manusia, kita sebagai manusia yang memiliki kesadaran, oh itu nggak mungkin, oh itu mustahil, oh ini nggak bisa. Tapi Allah membawa kita melewati kemustahilan-kemustahilan itu, membawa kita melewati segala persoalan-persoalan itu, hingga akhirnya hidup kita berkata, sungguh kejadianku dahsyat dan ajaib, dan aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan. Secara pikiran kita terbatas, secara pikiran kita terbatas, ya kan? Ya buktinya sudah sampai hampir kurang lebih 7 bulan ini COVID ada dalam bangsa kita, tetapi kita belum bisa sepenuhnya mengatasinya. Tapi kita percaya, kita optimis bangsa kita bisa melalui badai COVID ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Artinya apa? Pikiran ilmuwan, pikiran manusia itu terbatas, ya kan? Dan kita memang manusia yang terbatas, saudara dikasih dalam Tuhan. Secara tubuh kita juga terbatas, saudara, ya kan? Kita nggak bisa bergerak ketika tubuh kita sakit. Kita bisa bergerak ketika tubuh kita sehat. Artinya kita memiliki keterbatasan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus percaya dan bangga bahwa kita punya Allah yang tanpa batas, yaitu Allah yang omnipresent, Allah yang selalu berada dimanapun Dia berada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah berada di mana-mana. Dia ada di hati kita, Dia ada di tempat pekerjaan kita, Dia ada di tempat situasi-situasi yang sulit, Dia ada di tempat situasi-situasi yang ketika kita sedang berduka, Dia hiburkan kita. Dia selalu ada saat kita membutuhkan, Dia selalu ada bahkan saat kita menjauh, Dia selalu ada mendekat kepada kita. Itulah Allah yang tanpa batas itu, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita juga memiliki roh, tetapi roh kita juga terbatas, saudara. Keinginan kita kuat, kemauan kita kuat, ya kan? Keinginan kita kuat mau taat sesuai dengan kehendak Bapa, tapi kadang justru kita tidak
melakukan kehendak Bapa. Ya contoh sederhana lah, kita pingin gitu pagi-pagi bangun berdoa sembah Tuhan gitu kan. Ya apa daya, kita kesiangan saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu membuktikan bahwa keterbatasan kita. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah manusia, banyak keterbatasannya. Berbeda dengan Allah. Allah itu tanpa batas. Allah menolong kita, mengasihi kita, mengampuni kita tanpa batas. Dia sanggup lakukan apa saja. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa Allah yang tanpa batas, yang penuh dengan kerendahan hatian, mau menjadi manusia yang banyak keterbatasannya. Itu menunjukkan bahwa kepedulian Allah kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki rancangan yang indah kepada kita. Karena itu kalau ada orang bertanya kepada saya, mengapa orang Kristen percaya Yesus yang hanya manusia? Jawaban saya sederhana, kita percaya Yesus karena Dia Allah yang menjadi manusia. Kalau ada yang bertanya mengapa Allah menjadi manusia, maka jawaban saya sederhana, jika Yesus tidak menjadi manusia, maka Yesus tidak bisa menggantikan kita, karena Allah tidak bisa mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah harus mati. Kenapa Allah harus mati? Yesus harus mati. Maksud saya, kenapa Yesus harus mati? Karena Dia Allah yang memiliki rancangan yang indah buat kita. Lewat kematiannya menunjukkan bahwa maut tidak menguasainya, dan menunjukkan, Dia mendeklarasikan bahwa orang-orang yang percaya mengikut Dia adalah orang-orang yang hidup berkemenangan bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan kalimat lain, Allah yang tanpa batas artinya maknanya satu, menunjukkan bahwa kasih Allah juga tanpa batas. Dengan Allah yang tanpa batas, menunjukkan kasih Allah yang tanpa batas. Ingat saudara, sebesar apapun dosa saudara, ingat kasih Allah lebih besar daripada dosa saudara. Karena itu mari datang kepada Tuhan. Belum terlambat. Mari datang kepada Tuhan. Perbaiki hati, perbaiki diri, perbaiki sikap, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, Allah tanpa batas maknanya adalah Allah melakukan semua yang bernilai kekal. Saudara, apa yang kita kerjakan di bumi ini sia-sia kalau tidak memiliki nilai yang kekal. Apa sih nilai yang kekal itu? Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Menjalin hubungan kita dengan Tuhan itu akan memiliki nilai yang kekal. Karena itu Alkitab berkata apa? Ibadah itu mengandung banyak berguna, mengandung kegunaan yang sangat banyak, saudara. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dan mari kita kumpulkan harta kita di bumi ini, dalam bumi ini, supaya harta kita terkumpul di sorga. Harta apa maksudnya Pak Pendeta? Harta dunia kah? Harta mobil kah? Uang kah? Bukan. Maksudnya harta yang saya maksudkan di sini adalah mari kita kumpulkan harta kita, mari kita berbuat baik bagi banyak orang, mari kita jadi berkat, mari kita mengampuni, mari kita memaafkan, mari kita berdoa buat orang banyak, mari kita berdoa buat orang yang menyakiti kita, mari kita banyak menabur yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Disitulah kita sedang mengumpulkan harta kita di bumi, agar harta kita di sorga memiliki nilai yang kekal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika engkau ada kesempatan berbuat zina, engkau tidak berbuat zina, engkau sedang mengumpulkan harta itu. Ketika engkau ada kesempatan mencuri, engkau tidak mencuri, engkau sedang mengumpulkan harta itu. Ketika engkau ada kesempatan menjatuhkan orang, menjelekkan orang, berbuat jahat dan engkau tidak melakukannya, engkau sedang mengumpulkan harta itu. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah, kita punya Allah tanpa batas, mengasihi kita tanpa batas, melakukan pekerjaannya dengan tujuan kekekalan. Itulah Allah kita. Saya berdoa kiranya hari ini kita boleh memaknai kalimat ini, Allah tanpa batas menyertai kita melakukan hal-hal yang ajaib. Haleluya. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bahwa kami punya Allah yang tanpa batas. Apapun pergumulan masalah kami yakin bahwa Tuhan beserta kami. Apapun kesulitan kami dalam mengubah pola pikir perilaku kami yang jahat ini, kami percaya Tuhan mampu, Tuhan sanggup, asal kami yang berusaha. Karena itu Tuhan ampuni kami, bersihkan hati pikiran kami, kuduskan kami ya Allah, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan berkati kami sepanjang hari ini, dalam penyertaan Tuhan kami melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam program selanjutnya setiap pagi bersama dengan Tuhan di dalam program di dalam link YouTube Indraldo Unras Channel. Haleluya. Haleluya. Amin.